song by Bob Dylan called Masters of... Di panggung kekuasaan Amerika Serikat, dua nama kembali mendominasi wacana publik, Donald Trump dan Elon Musk. Keduanya memang berasal dari dunia yang berbeda, satu dari politik, satu dari teknologi. Tapi jejak mereka membekas dengan cara yang sama, mengguncang sistem, memecah opini, dan memantik gelombang protes. Donald Trump dalam langkah politiknya yang paling mencolok pasca kembali ke kursi kekuasaannya, meluncurkan gelombang tarif impor secara brutal dengan dalih melindungi industri dalam negeri. Trump memberlakukan beban tarif tinggi terhadap negara-negara sahabat maupun rival. Di sisi lain, Elon Musk sama kerasnya melakukan efisiensi tanpa kompromi. Atas inisiatif dari Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpinnya, Amerika Serikat melakukan pemecatan massal skala besar yang menyasar ASN di pemerintah federal Amerika Serikat. Melakukan efisiensi terhadap bisnisnya secara ekstrim yang berdampak pada ribuan pekerja dan perubahan tata kelola media digital. Hal ini kemudian memicu gelombang protes nasional di Amerika Serikat, mengatasnamakan gerakannya sebagai Gerakan Hands Off. Pada tanggal 5 April 2025, ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan. Mereka bergerak membanjiri jalan-jalan di lebih dari 1.400 lokasi di 50 negara bagian Amerika Serikat. Bahkan, ini menjadi salah satu protes anti-Trump yang paling besar sejak awal masa jabatan keduanya. Lalu apa yang mereka tuntut? Ada 3 isu sentral yang mereka bawa. Pertama, para pendemo menilai Trump dan penasihat miliardernya Elon Musk telah menciptakan krisis yang tidak perlu dengan keyakinan kalau negara ini milik mereka secara eksklusif, mengobrak-abrik demokrasi dan mengacaukan negara. Para pengunjuk rasa juga menyuarakan penentangan mereka terhadap beberapa kebijakan pemerintah Trump, termasuk penanganan tunjangan jaminan sosial oleh pemerintah, pemutusan hubungan kerja pegawai federal, serangan terhadap undang-undang anti-imigran dan perlindungan konsumen, serta serangan terhadap kaum transgender. Termasuk juga memprotes dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel yang tengah menyerang secara brutal warga sipil di jalur Gaza. Apa yang bermula di jalan-jalan kota Amerika kemudian menggema ke seluruh dunia. Di Paris, sekitar 200 orang berkumpul di Place de la République untuk memprotes Trump. Begitu juga di London. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota menyuarakan penentangan mereka terhadap pemerintahan Trump. Di Lisbon, Frankfurt, dan di Berlin tepat di depan kantor Tesla, massa turun ke jalan dengan solidaritas. Mereka membawa spanduk dengan pesan dalam berbagai bahasa, namun maknanya satu, dukungan untuk rakyat Amerika yang tengah berjuang menuntut keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi yang lebih transparan. Tagar seperti #PeopleOverProfit menjadi trending di media sosial. Para aktivis, seniman, bahkan tokoh politik dunia menyampaikan pernyataan dukungan, bukan cuma sebagai bentuk empati, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat adalah refleksi dari keresahan global. Pemicunya, kebijakan tarif Trump yang secara ugal-ugalan. Kebijakan Trump dalam menaikkan tarif impor ke sejumlah negara, termasuk sekutunya Inggris, Jerman, yang memicu lonjakan harga, instabilitas industri, dan ketegangan diplomatik. Negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat kini justru terkena sanksi dagang yang memukul sektor manufaktur, otomotif, dan pertanian mereka. Di sisi lain, Elon Musk melalui peran barunya sebagai aktor teknologi dan informal dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dinilai memainkan kekuatan di luar kendali publik. Musk dinilai menjadi simbol baru privatisasi kekuasaan global, di mana keputusan strategi suatu bangsa bisa dipengaruhi oleh kehendak seorang miliarder teknologi. Di tengah kemarahan di seluruh penjuru Amerika Serikat dan Eropa, Tesla jadi sasaran. Di Ottersburg, Jerman, sebanyak 7 mobil Tesla dibakar di dealer. Insiden yang sama juga terjadi di 2 kota besar di Swedia, Stockholm dan Malmö, di mana 2 dealer Tesla dirusak oleh beberapa orang tidak dikenal dengan melakukan vandalisme. Di Amerika sendiri, serangan terhadap Tesla terjadi di beberapa daerah. Di California, para mantan karyawan Tesla menggugat perusahaan atas pemutusan hubungan kerja sepihak, pelecehan di tempat kerja, dan pelanggaran keselamatan kerja. Begitu juga di tempat lain yang mana erangan berupa perusakan, vandalisme, hingga kebakaran. Tesla, yang dulu dielu-elukan sebagai lambang masa depan, sekarang berubah menjadi simbol dari kesenjangan kekuasaan dan arogansi korporasi global. Tesla diserang bukan karena gagal berinovasi,
tapi karena dianggap gagal menjadi bagian dari masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Nah, apa itu gerakan hands off yang memicu protes hampir di seluruh dunia yang sudah kita singgung di awal tadi? Sebenarnya ini adalah mobilisasi nasional yang tujuannya untuk menghentikan kekuasaan yang dianggap sudah melampaui batas. Donald Trump dengan kebijakan tarif globalnya yang brutal telah memicu gelombang gejolak ekonomi di berbagai belahan dunia, mengguncang sektor industri, memperkeruh hubungan dagang, dan menempatkan negara-negara sekutu pada posisi tawar yang dilemahkan. Di sisi lain, Elon Musk, sang raja teknologi, tidak lagi sekadar menjalankan perusahaan. Ia kini bermain di panggung geopolitik, menyediakan infrastruktur digital untuk perang, mengatur ulang percakapan global lewat platform media sosialnya, dan bahkan memberi isyarat intervensi dalam urusan kenegaraan. Banyak yang kemudian bertanya, siapa yang akan mengawasi mereka? Maka, hands off kemudian jadi jawaban. Gerakan ini menyatukan buruh yang kehilangan pekerjaan karena efisiensi tanpa kompromi, warga yang protes terhadap kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri, hingga aktivitas yang menuntut transparansi dalam pengaruh korporasi terhadap kebijakan publik. Tapi siapa di balik gerakan ini? Gerakan ini, protes hands off, diorganisir oleh sebuah konsorsium kelompok-kelompok advokasi progresif dengan Move On sebagai yang terdepan. Kelompok-kelompok terkemuka lainnya termasuk Indivisible, American Civil Liberties Union, League of Women Voters, Planned Parenthood Action Fund, dan masih banyak lagi. Hal ini kemudian memunculkan isu pemakzulan kepada Donald Trump. Isu ini datang setelah anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green dari Texas. Ini kali ketiga Green mengajukan pemakzulan terhadap Trump. Pemakzulan pertama terjadi pada Desember 2019, saat Trump masih menjabat sebagai presiden. Isu utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi penyelidikan Kongres. Kemudian, pemakzulan kedua diajukan hanya 1 minggu sebelum Trump meninggalkan jabatannya, menyusul peristiwa mengejutkan penyerbuan gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh para pendukung Trump. Meski di Senat, 57 senator, termasuk 7 dari Partai Republik menyatakan Trump bersalah, ia tetap lolos dari pemakzulan karena tidak mencapai ambang batas 2/3 suara. Persis dengan peluang keberhasilan pemakzulan yang ketiga ini. Alasannya sederhana, karena DPR saat ini dikuasai oleh Partai Republik, partai yang sebagian besar masih setia dan enggan berkonfrontasi langsung dengan Trump. Begitu juga dengan Elon Musk, yang saat ini menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri dari 2 peran pentingnya sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump dan sebagai CEO Tesla. Presiden Trump mengonfirmasi bahwa Musk akan meninggalkan posisinya. Bukan cuma karena punya banyak perusahaan yang harus dijalankan, tapi juga karena isu pertengkarannya dengan orang-orang di pemerintahan Trump pasca memberlakukan tarif impor Trump. Musk, yang bisnisnya sangat bergantung pada rantai pasokan internasional yang terdampak oleh tarif, mengkritik langkah-langkah ini yang kontraproduktif secara ekonomi. Di sisi lain, Musk juga menghadapi desakan untuk mundur dari posisinya sebagai CEO Tesla. Penurunan nilai saham Tesla yang signifikan mencapai 50% telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Beberapa anggota Dewan Direksi Tesla dikabarkan telah meminta Musk untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO, meskipun dengan opsi ia tetap berperan di dalam perusahaan.